kita mulai itu limit. Sebelumnya harusnya itu kita mulai limit dulu sebelum turunan. Tapi karena udah terlanjur turunan, ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, biasanya ini dipelajari kalau nggak salah di kelas 11. Nah, limit itu bentuk umumnya gini. X menuju A di sebuah fungsi fx ini akan mendekati dengan fa. Nah, maksudnya itu gimana? Misal nih, ada fungsi nih, ada grafik, ini misal ini satu. Nah, di titik dua, ini dua misalnya. Ini grafiknya lurus begini. Nah, sedangkan di titik sini, di titik satu, di titik dua ini, dia terputus. Tapi kita bisa nebak nih, kalau kita tahu sesudah dan sebelumnya, gitu kan? Artinya, bentar. Artinya di titik sini, kita bisa tahu nilainya itu mendekati satu. Atau karena dari kanannya itu menuju satu, menuju sini, dari kirinya menuju satu gitu. Jadi limit itu pandangan kita ke suatu suatu grafik ataupun kegiatan yang di mana kita tahu itu sebelumnya dan setelahnya gitu. Jadi kita bisa tebak tuh. Misalnya ada potongan gambar. Ini sebelumnya. Terus ini sesudahnya. Kita bisa nebak yang di tengah-tengahnya. Itu pakai limit gitu. Nah, beberapa sifat limit itu ada ini. Limit itu kalau dikaliin, kalinya ini bisa dikeluarin gitu. Kayak integral, turunan, konstantannya dikeluarin. Nah, kalau dijumlahin, dia bisa dijumlahin masing-masing. Dibagi juga sama dan berlaku ke perpangkatan juga. Nah, selain itu, limit ini syaratnya nol per nol. Artinya nggak bisa ditentuin. Misal, x kuadrat dikurang satu per x kurang satu. Kalau di titik satu ini kita masuk ini, misal ketika ketika x sama dengan satu, ini hasilnya apa? Nilainya bakalan nol per nol kan? Sebuah fungsi ini akan bernilai nol per nol. Tapi kalau kita pakai metode limit itu gini, limit dari sebuah fungsi itu, misal x kuadrat dikurang satu per x kurang satu dengan nilai x mendekati satu, sama dengan berapa sih? Nah, ini kan bisa juga nih kita pecah nih. Limit x mendekati satu dengan x kuadrat dikurang satu kan bisa dipecah jadi x plus satu dikali sama x kurang satu dibagi sama x kurang satu. Nah, kalau limit ini berlaku pembagian gini. Tapi kalau bentuk fungsi ini nggak boleh dibagi gitu. Berarti ya udah kita bisa asumsikan limit x mendekati satu itu bakalan sama kayak x plus satu gitu. Ya udah, satu plus satu berapa? Dua. Artinya kita bisa tahu nilainya. Sedangkan kalau langsung dimasukin nilainya, F1 ini kan menjadi nol per nol. Tapi kalau kita limit x mendekati satu dari sebuah fx, ini hasilnya 2 gitu. Sampai sini paham dulu nggak? Artinya ini aproksimasinya gitu, kayak pendekatannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, jadi kalau misal grafiknya nih, bentar. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, teorema L'Hopital, tadi kan perfaktoran nih, limitnya diselesaikan dengan perfaktoran. Misal fungsinya itu fungsi yang sama nih, fungsi yang sama fx sama dengan x kuadrat dikurang satu dibagi x kurang satu. Ini fungsi yang sama gitu. Nah, kita bisa gunain cara yang berbeda tapi hasilnya yang sama gitu. Misal nih, cara pemfaktoran limit x mendekati satu itu kan jadi gini, x plus satu dengan x kurang satu dibagi x kurang satu. Nah, ini kan bisa hilangin jadi hasilnya 2 kan. Tapi gimana kalau teorema L'Hopital? Itu gini, berarti limit.
X menuju satu. Nah, turunin aja, turunin atas, turunin bawah. Kan udah belajar turunan nih. Turunan dari atas itu kan 2X. Turunan bawah itu satu. Berarti 2 kali satu. X-nya jadi satu. Berarti 2. Gitu. Paham nggak sampai sini? Hasilnya bakalan sama gitu. Dapat 2 dari mana gini? Turunan dari X kuadrat kurang satu. Ini kan misalnya ini fx. Nah, turunannya itu kan 2x. Di materi turunan kita udah bahas. Ini kali ke depan. Terus pangkatnya kurang satu jadi 2x. Jadi turunan atas dibagi sama turunan x kurang satu itu satu. Terus x-nya ganti aja satu. Jadi 2 dikali satu per satu sama dengan 2. Kalau pemfaktoran tinggal faktorin aja pakai sifat a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b kali a kurang b. Itu double gitu kah? Dikali. Bukan double, dikali. Iya, bakal lebih cepat pakai turunan benar. Itu teorema L'Hopitalnya gitu. Satu dari mana, Kak? Dari soalnya. Soalnya mau limit X mendekati satu. Yang ini. Oke, Kakak lanjut. Nah, ini ya bentuk akar yang sering digunakan. Diingat. Ini sering digunakan ya. Oke, Kakak lanjut. Ini materi limit ya. Nah, ini kalau limitnya nggak nol per nol, misal nih, limit dari limit X menuju 2 dari 2X kurang 6. Kan ini kalau dimasukin nggak nol per nol hasilnya. Ya udah, bisa aja kita substitusi. 2 dikali 2 dikurang 6. Jadi min 2. Itu. Ada pertanyaan nggak? Dikirim kok. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nol per nol, misal nih, kalau... Bentar, mana sih? Misal kalau gini. Misal kalau gini. Limit X menuju satu dengan X kuadrat dikurang satu per X kurang satu. Ini kan kalau dimasukin satunya kan jadi satu kurang satu bagi satu kurang satu. Jadi nol per nol. Kita nggak bisa langsung substitusi. Harus pakai cara faktor, faktor, atau pakai L'Hopital gitu. Nah, bisa pakai faktor atau pakai L'Hopital. Iya, jadi disubstitusi aja. Iya, betul. Oke, kakak lanjut. Nah, ini faktorisasinya. L'Hopital itu turunan, iya betul. L'Hopital itu turunan. Ini turunan ya. Tadi kan udah dibahas tuh turunan. Kata lain turunan. Oke, aman ya. Oh ya, nanti kalau ke out sendiri bakal ada link baru ya. Iya, itu yang L'Hopital diturunkan dulu.
baru dimasukin X-nya gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Boleh materi awal, mau SS dulu. Materi awal, ntar yang mana materi awal? Yang ini ya. Oke, masih banyak kok materinya, bentar. Oke, mana ya? Ya, nanti bakal di-share. Oke, nah ini menentukan limit dengan rasionalisasi penyebut. Nah, contohnya itu gimana? Misal nih, kita punya, ntar, misal kita punya gini, limit X dikurang 2 X menuju 2 dengan X kuadrat dikurang 4 dibagi sama X kurang 2. Nah, ini kan kalau disubstitusi langsung, ini kan jadi nol per nol kan? Nah, kita bisa pakai dua cara. Cara pertama itu, gini, faktor, faktor kan. Nah, cara kedua itu turunan. Nah, cara ketiga rasionalisasi penyebut, rasionalisasi. Nah, ini cara ketiga gitu. Berarti gimana caranya? Gini, limit X menuju 2 X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Sama-sama kita kali sekawannya. Sekawan dari X kurang 2 itu apa? X plus 2. Nah, sekawannya kan X plus 2 nih. Nah, ingat, kalau perkalian rasionalisasi itu gini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali sama A kurang B. Nah, gini. Berarti kalau ini kita kalikan, kita bisa dapat hasil bahwa X kuadrat dikurang 4 dikali sama X tambah 2. Di bawahnya itu jadi apa? Jadi X kuadrat dikurang 4. Nah, ini kan bisa hilang nih. Ini kan udah nggak nol per nol kalau kita masukin. Berarti bisa kita pakai teorema substitusi gitu. Berarti 2 tambah 2 4. Nah, pakai cara manapun hasilnya bakalan 4 gitu. Sama dengan 4, ini juga 4, pasti 4, ini juga 4. Sampai sini aman nggak? Jadi cara rasionalisasi itu dengan begini. Kali sekawan. Iya, betul. Jadi kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif, begitu pula sebaliknya, gitu ya. Benar-benar. Turunan X itu satu betul. Iya, mendekati dua. Bisa kita masukin kalau dia itu dua. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, nah ini mau kalian coba dulu nggak?
Tapi kayaknya nggak akan ini soalnya waktu jam di sini 2 menit lagi. Nanti bakal kakak kasih jam baru. Oke, ntar. Jadi ada tiga ya, ada tiga cara. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua itu L'Hopital, yang ketiga itu rasionalisasi gitu. Ada tiga. Sebenarnya ya, karena ini udah bakalan bahas latihan soal gitu. Oke, oke aman ya. Nah, ini bakalan kalian coba dulu. Tapi karena ini midnya udah mau selesai, kita bakal pindah ke mid yang lain. Ini nih waktunya kakak kasih 40. Dikerjakan sampai jam segini, tapi nanti bakal ada link Zoom Meet baru kakak kasih. Oke, ini dicoba ya. Pakai cara manapun pasti sama hasilnya. Mau yang faktorisasi, mau yang apa rasionalisasi, dan apa satu lagi? Apa? L'Hopital, turunan. Bakal sama ya caranya. Oke, dicoba dulu ya. Nanti dibahas bersama. Coba dulu. Oh, oh ya, nanti ini bakalan ke N sendiri dan Meet baru bakal kakak kasih. Oke.